Februari identik dengan hari kasih sayang atau hari Valentine dan jadi momen bagi pasangan untuk saling memberikan hadiah seperti coklat, bunga, atau hadiah romantis lainnya. Tapi tahukah kalian ternyata hari Valentine terkait dengan tokoh agama Katolik yang dihukum mati gara-gara menentang perintah dari Kaisar? Lalu bagaimana sejarahnya 14 Februari dijadikan sebagai hari Valentine? Simak penjelasannya berikut ini. Setidaknya ada 3 imam bernama Valentine yang menjadi martir atau mati demi agama pada abad ketiga dan dianggap sebagai orang suci oleh umat Katolik. Satu di antaranya adalah seorang imam dan uskup Katolik di Terni, Italia bernama Santo Valentine atau Valentinus yang hidup di zaman Kaisar Roma Claudius II. Ia dikenal sebagai imam yang taat dan senang membantu orang lain, termasuk membantu orang-orang Kristen melarikan diri dari penjara Romawi yang dikenal kejam kala itu. Santo Valentine dijatuhi hukuman mati setelah menentang aturan kaisar yang mewajibkan laki-laki menjadi bala tentara sebelum menikah. Menurut Santo Valentine, aturan dari sang kaisar tidak adil bagi kaum pria. Ia pun nekat menikahkan pasangan muda-mudi di Roma secara diam-diam. Aksinya ini kemudian diketahui pihak kerajaan sehingga Santo Valentine dijebloskan ke penjara. Sebelum dieksekusi, Santo Valentine lebih dulu ditahan di dalam penjara. Meski ditahan, bukan jadi penghalang bagi Santo Valentine untuk berbuat baik kepada sesama. Saat di penjara, Santo Valentine sempat berusaha untuk menyembuhkan anak gadis kepala sipir penjara yang mengalami kebutaan. Setelah sang anak sembuh, kepala sipir penjara bernama Asterius tersebut berniat untuk membalas jasa Santo Valentine dengan cara menyelundupkan surat. Dalam surat yang ditujukan kepada anak Asterius tersebut, Santo Valentine lantas membubuhkan tanda tangan dan menuliskan "From your Valentine". Disebutkan bahwa Santo Valentine dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Februari 270 Masehi. Meski begitu, cerita ini masih menjadi perdebatan. Kisah lainnya terkait dengan asal-usul Valentine ini terkait dengan perayaan Lupercalia dalam kebudayaan Romawi. Perayaan Lupercalia ini dipakai oleh kaum pagan atau penyembah berhala untuk memohon kesuburan dan kebahagiaan kepada dewa pertanian Romawi Faunus. Dalam festival ini para pria berlari di jalan-jalan kota dan memukul wanita dengan tali yang berasal dari kulit kambing yang dipersembahkan. Aksi ini disebut dapat membantu mendapatkan kehamilan. Banyak yang berpendapat bahwa ritual ini melambangkan kekuatan dan kemampuan pria untuk melindungi dan membesarkan keluarga mereka. Meski begitu, festival ini syarat dengan kekerasan seksual terhadap wanita. Dalam festival ini, para wanita akan memasukkan nama mereka ke dalam guci besar agar nantinya dipilih secara acak oleh para bujang. Beberapa hubungan tersebut ada yang bertahan sehabis festival, ada pula yang berlanjut ke jenjang serius. Kemudian pada abad keempat, Gereja Katolik memutuskan untuk menciptakan Valentine Day dalam upaya mengkristenkan perayaan pagan Lupercalia. Sejarah Valentine sendiri hingga kini masih jadi perdebatan. Namun yang terkenal adalah kisah dari seorang martir Katolik bernama Santo Valentine. Lalu bagaimana awal mula tradisi pemberian hadiah saat Valentine dan juga awal mula coklat sebagai pemberian hadiah? Tradisi memberi hadiah atau bertukar surat bermula di Inggris pada abad ke-18. Kala itu orang-orang Inggris saling bertukar kartu ucapan yang dibuat sendiri. Kartu ucapan ini dihiasi dengan renda dan pita. Pada tahun 1840-an muncul gagasan Hari Valentine sebagai hari libur untuk merayakan cinta romantis di Eropa. Di hari tersebut, orang-orang saling bertukar kartu dan juga hadiah. Di tengah keriuhan ini muncul seseorang bernama Richard Cadbury yang berasal dari keluarga pembuat coklat Inggris. Kala itu, Richard melakukan inovasi dengan menambahkan mentega pada biji kakao. Inovasi ini pun menghasilkan coklat siap makan yang jauh lebih enak. Lalu tahun 1861, perusahaan milik Richard Cadbury merilis kemasan coklat berbentuk hati yang dihiasi mawar dan cupid yang sudah menjadi simbol romansa populer di kalangan orang Victoria. Coklat sendiri menjadi simbol romantisme bagi pasangan. Inilah yang kemudian jadi awal mula tradisi pemberian coklat kepada orang terkasih saat Valentine. Meski identik dengan bertukar hadiah dengan pasangan, namun kini tradisi Valentine memiliki modifikasinya di sejumlah negara.
Di Jepang misalnya, justru pihak wanita yang memberikan hadiah coklat untuk laki-laki. Lalu seperti apa tradisi unik Valentine di negara lainnya? Umumnya, saat Valentine, laki-laki akan memberikan hadiah berupa coklat atau bunga kepada perempuan yang dicintai atau disukainya. Namun ternyata, kini tradisi tersebut tak melulu dilakukan, utamanya di sejumlah negara. Seperti di Denmark, laki-laki biasanya akan memberikan sepucuk surat bercanda kepada wanita yang biasa disebut dengan gækkebrev. Surat ini berisi puisi atau sajak lucu yang ditulis pada kertas yang dipotong rumit dan ditandatangani hanya dengan titik-titik anonim. Apabila perempuan yang menerima gækkebrev menebak dengan benar, maka akan mendapatkan telur Paskah di akhir tahun. Sementara itu di Korea Selatan dan Jepang memiliki tradisi yang sama, yakni wanita yang memberikan hadiah berupa coklat hingga bunga kepada pria yang disukainya. Kemudian, pihak pria biasanya akan membalas pada 14 Maret atau dikenal dengan White Day. Sedangkan untuk kaum jomblo Korsel akan merayakan kesendiriannya pada 14 April dengan makan semangkuk mie jajangmyeon. Di Filipina, tepat saat perayaan Valentine akan ada ratusan pasangan yang menikah massal di suatu tempat umum. Tak hanya untuk pasangan baru, juga untuk mereka yang ingin memperbarui sumpah pernikahan. Selain dikenal sebagai Hari Kasih Sayang, 14 Februari juga dikenal sebagai momentum bagi peristiwa penting, mulai dari tragedi hingga peringatan, baik yang terjadi di Indonesia ataupun luar negeri. Apa saja itu? Simak ulasan selengkapnya. 14 Februari 1876 jadi hari bersejarah bagi umat manusia dalam hal komunikasi jarak jauh. Alexander Graham Bell mengajukan permohonan paten untuk penemuan teleponnya di kantor paten Amerika Serikat di Washington DC. Paten ini kemudian dikeluarkan pada 7 Maret 1876. 14 Februari 1945 menjadi hari peristiwa pemberontakan pembela tanah air atau PETA terhadap Kekaisaran Jepang. Pasukan PETA di Blitar, Jawa Timur yang dipimpin oleh Supriyadi melawan kebijakan otoritas Jepang yang kala itu menduduki Indonesia, yakni Romusha atau kerja paksa. Tentara Jepang yang menyadari aksi ini kemudian menangkap beberapa pasukan PETA dan menyiksanya. Beberapa tahanan dihukum seumur hidup, bahkan ada yang dihukum mati. Sedangkan Supriyadi hingga kini dinyatakan hilang dan tak diketahui nasibnya. 14 Februari 2004 terjadi sebuah tragedi berdarah di Taman Air Transvaal yang ada di Moskow, Rusia. Sebanyak 28 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka akibat atap yang runtuh. Disebutkan 70% atap runtuh dalam sekejap dan menimpa para pengunjung. Tim penyelamat menggambarkan peristiwa ini layaknya gempa bumi. 14 Februari 2005 menjadi tonggak sejarah bagi dunia digital, pasalnya di hari tersebut platform YouTube lahir. Situs ini didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Pendirian YouTube ini bermula ketika mereka mengalami kesulitan saat berbagi video. Video pertama YouTube diunggah oleh Jawed berjudul Me at the Zoo pada 23 April 2005. Saat ini video tersebut telah ditonton lebih dari 250 juta kali. 14 Februari 2014 jadi hari kelabu bagi sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Kala itu pagi-pagi benar warga dikejutkan dengan abu vulkanik dari Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Abu vulkanik menyebar hingga wilayah Jawa Tengah bahkan Jawa Barat serta mengganggu penerbangan di bandara-bandara krusial. Jarak pandang di jalan raya juga ikut terganggu karena hanya beradius 10 hingga 100 meter. Suasana pagi yang harusnya terang berubah menjadi gelap. Tepat setahun lagi atau pada 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan mengikuti pemilu. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tak ada penundaan terkait gelaran kontestasi politik ini. Setidaknya ada 18 parpol yang sudah terdaftar sebagai peserta pemilu. Pembuktian kasih sayang sebenarnya tak melulu hanya diberikan saat Valentine saja. Juga tak selalu ditujukan pada pasangan, bisa ke orang tua, sahabat, hingga saudara. Terkait perayaan Valentine pun diserahkan kepada masing-masing individu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.